Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Marlin. Kali ini kita akan membahas tentang kunci determinasi. Ini adalah tayangan kedua dari materi pokok klasifikasi makhluk hidup. Nah, jadi materi klasifikasi makhluk hidup Bu Marlin bagi menjadi 3 tayangan ya. Nah, masih ingat materi minggu yang lalu, yaitu salah satunya tentang urutan tingkatan takson dari paling atas sampai ke bawah, nggak boleh ketukar ya. Nah, makanya Bu Marlin bikin singkatan Diclaorphagus. Yang teratas itu adalah regnum atau kingdom, bahasa Indonesianya adalah dunia. Tingkatan di bawahnya lagi adalah divisio atau filum. Divisio digunakan untuk tumbuhan, filum digunakan untuk hewan. Takson-takson yang lainnya sama antara tumbuhan dan hewan. Ada klasis atau kelas, ordo atau bangsa, familia atau suku, genus atau marga, dan spesies atau jenis. Kalau kita lihat persamaan ciri yang ada pada tiap takson, semakin ke bawah, maka semakin banyak persamaan cirinya, yang artinya semakin dekat hubungan kekerabatannya. Nah, misalnya gini, kalian membandingkan nih ada antara ayam dengan ikan, harimau dengan singa, ya. Ayam dengan ikan itu mereka menduduki takson yang sama pada filum, dan harimau dan singa menduduki takson yang sama yaitu pada takson genus. Manakah kedua hewan yang memiliki persamaan ciri yang lebih banyak? Apakah ayam dengan ikan atau harimau dengan singa? Nah, kalian lihat tuh, mana yang banyak persamaannya? Betul, yaitu antara harimau dengan singa. Persamaan cirinya itu lebih banyak dibandingkan ayam dengan ikan. Kalian lihat tingkatan takson yang mana yang lebih ke bawah? Betul, genus. Jadi semakin ke bawah tingkatan taksonnya, maka persamaan ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup dalam satu takson lebih banyak. Nah, kalian lihat lagi nih nama ilmiahnya. Ingat kan? Kemarin penama-nama ilmiah yaitu menggunakan 2 kata. Sistemnya itu adalah binomial nomenklatur. Bi artinya 2 ya. Jadi binomial nomenklatur itu terdiri dari 2 kata. Kata pertama menunjukkan genus. Nah, kata keduanya menunjukkan spesies. Ternyata di sini Panthera tigris. Singa juga Panthera leo. Sama ini Panthera, berarti harimau dengan singa sama-sama menduduki takson yang sama, yaitu genus. Nah, sebelum masuk ke pelajaran pembahasan tentang kunci determinasi, Bu Marlin mau cerita dulu nih. Dulu waktu SMP, Bu Marlin senang sekali membaca buku cerita. Salah satunya adalah buku cerita Pilih Petualanganmu Sendiri. Nah, misalnya ini si Snow White. Jadi buku itu nggak sama seperti buku-buku cerita yang lain endingnya ya, ending ceritanya. Jadi ending ceritanya bisa kita pilih sendiri. Di situ ada pilihan-pilihan mau seperti apa endingnya. Nah, contohnya gini. Ini Snow White, jadi ada sang putri yang cantik, kulitnya seputih salju, maka dinamakan dengan Snow White. Dia hidup bahagia, tapi ternyata ada seorang ratu yang tidak suka dengan kecantikannya, dan dia akhirnya berniat jahat pada sang putri. Dia ingin melenyapkan sang putri dengan meminta bantuan pengawalnya. Nah, lanjutannya seperti apa? Nah, di sini ada pilihan di bawahnya. Apakah kalian memilih pengawal berhasil melenyapkan sang putri, atau kalian memilih pengawal meninggalkan putri di hutan? Nah, di sini ada tulisan nih, ada angka. Berarti kalau kalian pilih ini, lanjut ke halaman 3. Kalau pilih yang satunya, kalian lanjut ke halaman 5. Nanti endingnya itu berbeda-beda sesuai keinginan kita ya. Nah, Ibu Marlin pilih yang pengawalnya itu meninggalkan
sang putri di tengah hutan. Akhirnya putri bertemu nih dengan 7 kurcaci yang baik hati. Nah, ternyata si sang ratu tahu dia kalau si sang putri masih hidup. Nah, akhirnya dia berniat jahat lagi, ingin membunuh sendiri ya, dengan memasukkan racun ke dalam apel. Nah, apakah sang putri memakan apelnya atau tidak? Nah, kalau ya pilih ke halaman ini, kalau tidak pilih ke halaman ini. Nah, jadi untuk kunci determinasi itu ya sama dengan cerita di buku cerita yang tadi ya. Kunci determinasi adalah kunci yang berisi daftar-daftar ciri yang ada pada makhluk hidup. Kunci determinasi ini disebut juga dengan istilah dikotom, karena ciri-ciri makhluk hidup yang digunakan dalam daftar itu berlawanan sifatnya, ya. Seperti kalau misalnya memiliki tulang belakang, berarti ciri yang satunya tidak memiliki tulang belakang. Nah, kunci determinasi ini digunakan untuk mengetahui nama dari suatu jenis makhluk hidup ataupun tingkatan takson dari makhluk hidup. Nah, cara penggunaannya sama seperti yang tadi ya. Kalian bandingkan, kalian lihat dulu ciri-ciri makhluk hidupnya ya. Kemudian nanti misalnya kamu di jalan menemukan tumbuhan yang kamu tidak tahu apa namanya, terus di takson mana. Nah, kalian catat ciri-ciri dari tumbuhan yang kalian temukan tersebut, kemudian bandingkan dengan daftar ciri yang ada di kunci determinasi ya. Seperti ini misalnya nih ya, misalnya hewan nih kamu temukan. Nah, catat ciri-ciri dari hewan tersebut ya yang kalian mau tahu. Ya, misalnya ciri-cirinya dia memiliki tulang belakang. Lihat di ujungnya. Nah, berarti kamu pilih ini kan, karena sesuai dengan ciri hewan tersebut kan. Nah, di sini ada angka dan di sini ada tulisan. Kapan sudah berakhir kunci determinasi, urutan kunci determinasinya? Kalau di ujung setiap kupletnya ini ya sudah ada nama ataupun takson yang akan kita ketahui ya. Misalnya di sini tulang belakang, lihat di ujungnya ternyata angka bukan nama ataupun takson, berarti di sini lanjut ke nomor 2 ya. Nah, buaya nih, kamu lihat nih ciri-cirinya ya. Dia memiliki tulang belakang, kulitnya keras. Nah, sekarang kita akan lihat urutan kunci determinasinya. 1, memiliki tulang belakang, lanjut berarti ke nomor 2 ya. Nomor 2 ada berkembang biak dengan bertelur dan berkembang biak dengan beranak. Nah, buaya sesuai dengan yang 2A. Lihat di ujungnya ternyata masih nomor nih, masih nomor. Berarti lanjut ke nomor 4. Lihat 4A pembuahannya internal, yang B-nya pembuahan eksternal, pilih yang mana? 4A ternyata nomor 6. Lanjut ke nomor 6. Yang nomor 6 penutup tubuh kulit yang keras, yang B-nya penutup tubuh bulu. Nah, mana yang sesuai? Yaitu 6A. Lihat di ujungnya. Ternyata sudah ada nama di sini, nama dari makhluk hidup yang kita cari tersebut, yaitu buaya ya. Nah, kalau misalnya masih angka nih berarti masih belum selesai ya. Nah, jadi urutan kunci determinasi buaya adalah 1A, 2A, 4A, dan 6A. Oke, nah bagaimana dengan belalang nih, coba kamu cari ya. Ya. Oke, ternyata urutan kunci determinasi pada belalang adalah 1B, 3B, 5A, dan 8B. Ya. Nah, ini ada contoh-contoh yang lainnya. Oke, terima kasih. Sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.